That's so. Click clap bada bing bada boom 눈을 박차면 모든 날 바라본 BTS 노래 Sikap negatif yang menghalangi kreativitas. Ada masanya kita merasa terhambat karena kehilangan kreativitas. Jika saat ini datang, masalah sederhana kadang sulit dipecahkan. Tapi kita harus percaya, setiap orang memiliki bakat dan keterampilan kreatif yang luar biasa. Perlu dipelajari adalah cara untuk bisa terus berpikir kreatif dan memaksimalkan kemampuan kita dalam memecahkan masalah. Yang pertama yaitu masalah. Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa juga diartikan kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Yang kedua, yaitu skeptis. Sikap ini sama saja dengan menyerah sebelum berperang, karena menempatkan masalah pada tempat yang tidak jelas atau seakan-akan masalah adalah ketakutan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Padahal banyak contoh bahwa segala masalah yang muskil atau masalah yang tidak jelas ternyata berhasil diatasi dengan baik. Yang ketiga, saya bukan ahlinya. Banyak orang berpikir bahwa masalah itu bisa diselesaikan oleh para ahli, tapi tidak jelas bukan saya karena saya tidak cukup mampu. Bukan insinyur atau tidak berpendidikan. Untuk itu, jelas sikap ini salah besar. Seperti contoh, penemu pena ballpoint, Ladislaw Biro, seorang pengecek hasil cetakan dan bukan seorang insinyur, dan penemu pesawat terbang adalah Wright bersaudara yang ternyata adalah mekanik sepeda pancal dan bukan ahli penerbangan. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebuah masalah tidak perlu harus diselesaikan oleh seorang insinyur atau ahli, tetapi orang yang tidak berpendidikan pun bisa menyelesaikannya, tergantung bagaimana cara untuk tersebut menghadapinya. Yang keempat, tapi saya tidak kreatif. Secara alamiah, semua orang berbakat untuk menjadi kreatif, tetapi tidak semua orang dapat memaksimalkan kemampuan ini. Padahal, hampir semua kegiatan di zaman modern ini dibutuhkan kemampuan untuk berpikir kreatif. Kemampuan kreatif ini merupakan sumber kekuatan dari lahirnya inovasi. Pada dasarnya, kreatif ini bisa berbeda-beda dan biasanya disesuaikan dengan suatu bidang yang dikerjakan. 5. Berpikir bahwa itu kekanak-kanakan. Seringkali untuk tampak dewasa dan sofistikerat, kita menertawakan kreativitas, yakni sikap-sikap bermain seperti yang dilakukan di usia muda kita dahulu. Padahal seringkali daya kreatif kanak-kanak atau masa muda bisa mengatasi masalah yang ada. Contoh, ide sepeda roda 3 untuk kanak-kanak kini digunakan pada kendaraan bermotor pantai yang justru sangat ampuh melawan rendaman pasir. Dan ide dot bayi menginspirasi penggunaan sedotan limun. 6. Takut diguncing orang. Ada tekanan sosial yang kuat untuk selalu berbuat yang umum, tidak melakukan di luar kelaziman, dan berbuat tidak kreatif. Jadi, pendapat umum selalu cenderung tidak kreatif untuk mengatasinya selama tidak mengganggu kepentingan umum. Bersikaplah santai dan teruskan saja ide kreativitas sebagaimana mestinya. Memang kadang masyarakat bertindak tidak adil dengan memberikan hukuman yang mengerikan jika kita telah divonis mengganggu kepentingan umum. 7. Takut gagal. Ketakutan akan gagal adalah penghambat utama dalam kreativitas dan problem solving. Karena dalam hidup ini, kita tidak akan pernah lepas dari bayang-bayang kegagalan. Kegagalan menjadi satu kata yang ditakutkan banyak orang. Ketika kegagalan terjadi, rasa marah, kecewa, dan malu bercampur menjadi satu yang menjadikan rasa putus asa. Mitos tentang berpikir kreatif dan problem solving.
1. Setiap masalah hanya ada satu solusi dan hanya ada satu jawaban. Tujuan dari problem solving adalah menyelesaikan masalah. Dan kebanyakan masalah dapat diselesaikan dalam banyak cara. Jika Anda menemukan sebuah penyelesaian yang bekerja baik, maka Anda telah menemukan sebuah solusi yang baik. Tetapi, mungkin saja Anda solusi-solusi yang baik yang lain ditemukan oleh orang lain itu tidak berarti bahwa solusi Anda salah. 2. Jawaban atau solusi yang terbaik telah didapat. Jadi, tidak ada lagi yang lain. Kita cenderung berpikir ketika mendapatkan sebuah solusi terbaik dari masalah kita. Kita tidak memerlukan sebuah jawaban atau solusi lagi, padahal selalu ditemukan perbaikan, solusi baru, jawaban baru dari masalah tersebut. Seorang yang berpikir kreatif dan inovasi akan berpikir secara lain, semuanya masih belum sempurna dan masih banyak kesempatan untuk memperbaikinya. 3. Solusi kreatif teknologinya tentu rumit dan kompleks. Padahal, hanya sedikit sekali masalah yang memerlukan penanganan yang rumit, kompleks dan perlu teknologi tinggi. Kebanyakan masalah justru hanya memerlukan solusi dan metode sederhana. Bahkan, apabila sesuatu harus dikerjakan dengan proses sulit dan rumit, maka biasanya cenderung salah. 4. Tak ada ide. Pasif, pesimistik, apatis adalah musuh-musuh terbesar dari inovasi dan kreasi. Mesti belajar banyak tentang optimisme, semangat memperbaiki, dan teknik-teknik memperbangkitkan ide. Sikap negatif semacam ini, apabila terlanjur melekat di dalam diri, harus dianggap sebagai masalah, harus dicari solusinya. Mulailah dengan prinsip-prinsip problem solving yang benar definisikan dengan tepat masalah itu dan mencoba mencari alternatif solusinya. Pada cara berpikir kreatif, ada masanya kita merasa terhambat karena kehalang kreativitas. Jika saat itu datang, masalah sederhana kadang sulit untuk dipecahkan. Tapi kita harus percaya setiap orang memiliki bakat dan keterampilan kreatif yang sangat luar biasa. Yang perlu dipelajari adalah cara untuk terus berpikir kreatif dan memaksimalkan kemampuan kita dalam memecahkan masalah. Untuk merealisasikannya, ada 6 hambatan yang harus kita lewati. Yang pertama adalah kurang memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Hambatan pertama untuk berpikir kreatif adalah tidak adanya tujuan dan sasaran yang jelas. Untuk kelas pelaksana, hambatan berlaku kreativitas kadang disebabkan tidak ada pada yang tertulis dan terperinci dalam sebuah kegiatan. Saat semuanya jelas, seseorang bisa berpikir luas di dalam koridor yang ada. Jadi, yang dibutuhkan adalah penajaman tujuan dan panduan yang jelas agar kreativitas dapat berkembang. Lalu, hambatan yang kedua adalah takut berbuat salah. Banyak orang yang takut salah atau takut berbuat salah ya. Salah adalah kegagalan yang harus dijauhi. Saat itu terjadi, bukan kegagalan yang menahan kita untuk kreatif. Perasaan kita sendiri yang menghadang kreativitas menguncur keluar dari dalam otak kita. Lalu, hambatan yang ketiga adalah berprasangka. Berprasangka yang dimaksud di sini adalah berprasangka buruk atau negatif. Berprasangka buruk akan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lain, tak jarang merasa curiga dan malahan merasa terancam akan hal-hal baru tersebut. Penyebab persepsi tersebut adalah dari keadaan yang selama ini telah dilalui dan lain-lain. Hambatan yang keempat adalah takut dikritik, yaitu seperti takut dikritik, takut diejek, dicemooh, dan ditolak adalah hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dipicu oleh keinginan untuk disukai dan disetujui oleh orang-orang lain, namun berbahaya untuk pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Lalu hambatan yang kelima adalah merasa tak ada pertolongan. Merasa tak memiliki kemampuan, pengetahuan, peralatan, material untuk melakukan sesuatu dan tidak ada yang menolongnya, sehingga tak berusaha untuk melakukan apa-apa. Merasa tak berdaya padahal
kalau perlu informasi ada di perpustakaan, di toko buku, guru, dan juga internet. Informasi juga bisa didapat hanya dengan menjangkau telepon dan menanyakannya di internet dan lain-lain. Jangan merasa bahwa tidak ada jalan keluar dan tidak ada pertolongan di dalam setiap masalah. Lalu, hambatan yang terakhir adalah hambatan psikologis. Hambatan psikologis menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu hanya karena secara umum kedengarannya tidak baik atau tidak benar. Sebab takut dianggap aneh, lucu, atau bahkan sinting. Oleh karena itu, hambatan psikologis merupakan unsur-unsur dari hambatan kegiatan psikis manusia, di mana kepentingan menjadikan manusia hanya terpusatkan kepada satu perhatian sehingga terstimulasi untuk melakukan yang menjadi kepentingannya. Jadi tidak ada kepentingan itu akan dilewati begitu saja.